orang ya, atau close up misalnya, atau portrait, atau beauty shot, itu yang harus kita perhatikan adalah pertama, hindari distorsi lensa. Apa itu distorsi lensa? Distorsi lensa adalah memaksakan jarak lensa terhadap objek sampai objek itu jadi melebar. Jadi yang harus dihindari adalah penggunaan lensa di bawah 50 mm, harus di atas 50 mm, bisa 85 mm, bisa 100 mm, bisa 135, bahkan bisa 200 dan lebih. Kalau kita punya studio lebarnya ke belakang 100 meter, pakai 300 mm aja jauh bagus juga, sampai ambil berasa. Saya dulu malah sering gitu, saya pakai lensa 500 pasang itu, saya mundur sampai misalnya mau dari sana saya ke sini lebih enak, depthnya lebih muncul seperti itu. Tapi kan repot kalau, jadi pokoknya hindari distorsi jarak supaya nggak melebar, karena nanti akan saya gambarkan lah bagaimana kita bisa saja model pakai wide close up didekatin, harusnya nggak melebar. Berbeda. 80 kan? Jadi gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bu? Karena saya lebih senang apa yang kira-kira diperlukan baru kita diskusikan. Karena fotografi itu sebetulnya bukti ya, bukan janji. Kalau janji banyak yang bukan yang janji. Jadi apapun yang kita, masalah apapun di dalam fotografi harus kita pecahkan dengan fakta. Bukan misalnya contohnya kalau motret pakai wide open atau diagram membuka, bagus mana sama kita menggunakan 8 misalnya. Terus dia jawab, itu bagus pakai 1,8 karena kalau 1,8 belakangnya boleh. Hanya ngomong gitu tuh efeknya nggak ada. Oke, sebelum saya masuk ke dalam ranah teknis cahaya, mungkin ada sebagian yang belum ngerti gitu atau belum mendapatkan informasi bahwa banyak hal-hal di dalam perkembangan digital fotografi sekarang ini persepsinya tidak tepat. Contohnya, kamu kalau mau potret yang tajam pakai full frame, itu salah besar itu. Jadi sama dengan kayak gini, lu kalau mau potret bagus, yang lainnya jelek, lu potret sama bagus kan salah. Betul. Terus gimana fotografer yang lain? Sama halnya begini, yang saya sebutkan tadi, kalau mau tajam beli full frame. Kasiannya nggak pakai full frame, nggak pernah bisa tajam dong. Kita demo aja ke pabrik, kenapa mau bikin kamera nggak tajam gitu kan? Karena tajam itu faktornya banyak, fokusnya harus benar, speednya juga harus benar supaya nggak goyang. Ada lagi yang lebih aneh lagi, bahkan kadang-kadang itu telah dilontarkan sama, bisa saja sama fotografer yang sudah 50 tahun berjalan bisa. Karena belajar fotografi itu belajar kebenaran, bukan pembenaran. Contoh saya bilang pembenaran, saya seorang fotografer ke 30 tahun, belajar dari mana? Guru si A dari mana? Dulu dari buku. Dia kasih tahu begini, saya pelajari, saya anggap itu benar. Ternyata buku itu belum tentu benar kan? Kenapa seperti itu? Saya pernah ngobrol sama guru saya, benar orang bule. Dulu saya pernah belajar mengenai lighting sama dia, dan dia selalu memberikan lighting itu cuma ada 3 yang terpenting untuk dia. Kamu kalau mau ngeliat orang, lo pakai Rembrandt, pakai Letterman, atau pakai lo 3 itu. Terus saya bilang, kenapa 3? Biasa di mindset saya cuma 3 itu, saya nggak pernah belajar apa. Padahal begitu saya mempelajari, lampu itu ada ribuan, tergantung kita punya apa.
mau dari sini, mau dari sini, mau dari sini, namanya kita namain aja, Gatot, Teguh, Joko, apa aja, namain aja. Jadi nggak usah baca namanya, nggak usah apa itu. Kita nggak usah kiblat ke sana gitu. Sampai suatu saat dia pernah ngajarin saya cara menggunakan Rembrandt, itu menggunakan banyak lampu. Lampu satu di sini, taruh satu di sini, untuk MG-nya di box ke atas. Begitu saya setelah bertahun saya ketemu sama dia, saya bilang, Anda salah belum ngajarin saya. Saya belajar begini bahwa cahaya adalah dari lampu sini adalah dari matahari, matahari cuma satu. Jadi saya bisa saya bikin berapa lagi menggunakan satu lampu. Tinggal kamu mau apa, mau efeknya keras, agak keras, atau lembut. Kalau saya gunakan, dan di situ lagi nggak bisa jauh. Nah di sini sebetulnya apa? Belajar fotografi itu memang harus yang benar, dari komposisi yang benar, dari informasi yang benar, dan dijalani dengan benar.